Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6A kelas B akan mempresentasikan materi yang berjudul Culture and Organization. Berikut sudah tertera pada slide daftar anggota kelompok kami. Saya, Amifa Octavia, NPM 190110190080, akan mulai menjelaskan materi dari slide pertama. Organisasi adalah struktur yang diciptakan oleh orang-orang yang bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan tertentu keseluruhan organisasi. Di seluruh dunia, terdapat banyak ragam organisasi yang meliputi orang-orang yang menyertai organisasi tersebut, yang mana tiap organisasi memiliki tujuan spesifik yang berbeda-beda. Orang atau kelompok yang berbeda dapat dikhususkan menurut peran, tujuan, atau tugas, dan pangkat atau status dalam hierarki dapat membedakan mereka dari satu sama lain. Budaya adalah daerah program mental yang mempengaruhi cara berpikir dan perilaku manusia. Secara kolektif, program mental sekelompok orang dalam suatu negara disebut dengan kebudayaan nasional. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana budaya mempengaruhi perilaku orang dalam organisasi dan organisasi itu sendiri. Poin pertama yang akan kami bahas adalah cultural differences in work-related values, Hofstede's cultural dimensions. Studi yang paling dikenal mengenai nilai-nilai yang terkait dengan pekerjaan karyawan dilakukan oleh Gerd Hofstede. Studinya dimulai pada tahun 1960-an yang berlanjut hingga ke tahun 1980 dan 1984. Hofstede mengidentifikasi 4 dimensi utama dari nilai-nilai yang terkait dengan pekerjaan dan menghitung skor keseluruhan untuk setiap negara pada masing-masing dari 4 dimensi ini. 4 dimensi tersebut meliputi power distance, uncertainty avoidance, individualism collectivism, dan masculinity femininity. Setiap dimensi terkait dengan perbedaan dalam sikap, pendapat, kepercayaan, dan perilaku organisasi, dan masing-masing membentuk dasar untuk memahami norma-norma sosial tertentu di masing-masing negara. Dimensi ini juga memiliki konsekuensi untuk struktur organisasi dan perilaku antar organisasi. Perkenalkan, nama saya Salvia Helen Andaresta, NPM 190111190046. Dimensi yang pertama yaitu power distance. Power distance mengacu pada tingkat di mana budaya yang berbeda mendorong atau mempertahankan perbedaan kekuasaan dan status di antara orang yang berinteraksi. Organisasi yang tinggi dalam power distance mengembangkan aturan, mekanisme, dan ritual yang berfungsi untuk mempertahankan dan memperkuat hubungan status di antara anggotanya. Organisasi ini membutuhkan hubungan vertikal atau hierarkis berdasarkan status dan kekuasaan yang membedakan orang-orang dalam suatu organisasi karena penting untuk keberhasilan suatu organisasi. Tiap-tiap tingkatan status memiliki manfaat, hak, dan peran masing-masing yang diwujudkan dalam rantai komando. Sementara itu, budaya yang rendah meminimalkan aturan dan kebiasaan itu. Dimensi yang kedua yaitu uncertainty avoidance. Uncertainty avoidance menggambarkan sejauh mana suatu organisasi dapat mengatasi kecemasan dan tekanan ketidakpastian. Budaya yang tinggi pada dimensi ini mengembangkan aturan dan ritual yang diamanatkan dan menjadi bagian dari rubrik perusahaan, serta dianggap cara yang normal untuk beroperasi dan berorientasi pada aturan. Sementara itu, budaya yang rendah pada dimensi ini kurang mementingkan aturan dan ritual untuk menghadapi stres dan kecemasan akan ketidakpastian lebih santai, dan tidak mengikat karyawannya dalam terlalu banyak aturan. Perkenalkan, nama saya Olivia Hurina Bila, NPM 1901101901116. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait 4 dimensi utama dari nilai-nilai pekerjaan yang dikemukakan oleh Hofstede. Poin ketiga ada individualism collectivism. Dimensi ini mengacu pada tingkat di mana individu akan mengorbankan tujuan pribadi demi in-group mereka. Budaya individualistis lebih memprioritaskan tujuan dan keinginan individu sehingga menumbuhkan kurangnya rasa pengorbanan terhadap kelompok. Sedangkan nilai budaya kolektivistik lebih memprioritaskan kelompok sehingga menumbuhkan rasa kepatuhan, kesesuaian dalam perilaku kelompok, keharmonisan, dan ketergantungan terhadap kelompok. Poin keempat, ada masculinity femininity. Menurut Hofstede, masculinity femininity mengacu pada sejauh mana budaya menumbuhkan atau mempertahankan perbedaan antara jenis kelamin dalam nilai-nilai yang terkait dengan pekerjaan. Secara tradisional, budaya Amerika mengharapkan laki-laki untuk lebih tegas, dominan, dan pencari nafkah, sedangkan perempuan lebih peduli dengan masalah keluarga dan perawatan anak.
Gambaran ini kemudian berubah menjadi konflik sehingga pada beberapa tempat kerja di Amerika mulai melakukan transisi menuju penyediaan kesetaraan gender. Pada awalnya, Hofstede hanya berungkapan bahwa terdapat 4 dimensi dari nilai-nilai yang terkait dalam pekerjaan. Namun, Hofstede melengkapi studinya dengan dimensi kelima ini, yaitu long versus short-term orientation. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana budaya mendorong keterlambatan pemuasan kebutuhan material, sosial, dan emosional di antara para anggotanya. Karakteristik dari long-term orientation adalah individu yang memikirkan masa depan dan berorientasi kepada ketekunan, tabungan, dan kapasitas adaptasi terhadap situasi yang selalu berubah-ubah. Sedangkan short-term orientation adalah individu yang memikirkan masa lalu dan sekarang yang lebih berorientasi kepada tradisi dan memenuhi kewajiban sosial. Perkenalkan, nama saya Dini Herani, NPM 19011019070. Di sini saya akan menjelaskan tentang organizational culture and organizational climate. Yang pertama, ada perbedaan budaya dalam budaya organisasi. Setiap organisasi memiliki keunikan tersendiri karena setiap kelompok mempunyai budayanya sendiri, yang disebut organizational culture. Organizational culture didefinisikan sebagai sistem informasi yang tersebar dalam suatu organisasi dan diteruskan pada tiap generasi anggota organisasi tersebut, yang dapat memungkinkan organisasi tersebut untuk dapat bertahan dan berkembang. Organizational culture berkaitan dengan organizational climate. Organizational climate adalah suatu pandangan umum organisasi mengenai yang menyangkut kebijakan, prosedur, dan aturan yang ada atau cara segala hal bekerja di suatu lingkungan kerja. Yang kedua ada Culture and Person Organization Fit. Menurut penelitian Abrams 1998, dengan menggunakan sampel Jepang dan Inggris menunjukkan bahwa identitas sosial terkait dengan perpindahan karyawan di kedua budaya, namun aspek keanggotaan suatu grup lebih berperan di Jepang daripada di Inggris dalam hal memprediksi perpindahan karyawan. Selain itu, pada penelitian Meglino 1989 menemukan bahwa pekerja yang lebih puas dan berkomitmen memiliki nilai-nilai yang selaras dengan nilai-nilai atasan mereka. Nama saya Isabella Jini Satya dengan NPM 19011019018. Saya akan menjelaskan tentang culture and attitudes about work and organizations. Orang-orang dari budaya yang berbeda akan menafsirkan diri mereka dan keberadaan mereka dengan cara bekerja secara berbeda lintas budaya, dan perbedaan-perbedaan ini terkait dengan dimensi yang bermakna dari keragaman budaya. Dimensi Hofstede berguna dalam memahami perbedaan budaya dalam sikap tentang pekerjaan. Misalnya, orang-orang dalam budaya dengan power distance yang rendah memiliki etos kerja yang lebih kuat dan ketidakpercayaan yang kuat bahwa ada orang yang tidak suka dengan bekerja. Dalam budaya kolektif, bahwa pekerjaan, kolega, dan organisasi menjadi identik dengan diri serta kewajiban dalam kehidupan adalah hal yang menarik. Namun, dalam budaya individualistis, orang lebih mudah memisahkan diri dari organisasi mereka dan kesenangan dalam kehidupan merupakan hal yang menarik. Lalu, orang-orang dengan budaya maskulin merasa diberdayakan untuk membuat keputusan dan mencari peluang untuk menyuarakan pendapat mereka. Sedangkan orang-orang dalam budaya feminin menghargai pentingnya memelihara orang dengan kemampuan yang lebih rendah. Sebuah analisis Meyer dan rekannya pada tahun 2002 bahwa terdapat dua prediksi komitmen organisasi. Yang pertama, komitmen normatif, yaitu sejauh mana ikatan seseorang dalam organisasi terikat oleh tugas dan kewajiban. Dan yang kedua, yaitu komitmen efektif, yakni tingkat perasaan pribadi yang terkait dengan hubungan seseorang dengan suatu organisasi. Saya Dilina Damayanti, NPM 19011019056. Di sini saya akan menjelaskan tentang culture, motivation, and productivity. Penemuan ini berkontribusi dalam pembentukan istilah sosial bermalas-malasan. Ada dua faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini. Yang pertama adalah mengurangi efisiensi yang dihasilkan dari kurangnya koordinasi antara upaya pekerja yang mengakibatkan kurangnya aktivitas, dan faktor kedua yaitu pengurangan upaya oleh individu ketika bekerja dalam kelompok dibandingkan dengan kerja sendiri. Lalu menurut Jackson A. dan Williams 1985, mereka mengatakan bahwa Amerika bekerja secara kolektif meningkatkan kinerja dan produktivitas. Lalu, menurut Begos, Werbeck, dan Gavini 2003, menyatakan bahwa rasa malu muncul efek positif pada karyawan Filipina, atau dengan kata lain, peningkatan hubungan dengan pelanggan dan kebajikan sipil.
efek negatif pada karyawan Belanda atau volume penjualan berkurang dan masalah dalam komunikasi dan hubungan. Kemudian, dimensi Hofstede memberikan beberapa pemahaman tentang perbedaan budaya dalam motivasi dan produktivitas. Motivasi berprestasi lebih besar dalam budaya penghindaran ketidakpastian rendah dibandingkan dengan yang tinggi. Inisiatif individu didorong secara individualis, budaya sedangkan dipandang rendah dalam budaya kolektif yang mendorong pencapaian kelompok. Saya Angga Ervanto Masang, NPM 1901 10190054, akan menjelaskan tentang contoh fenomena dari power distance dalam Hofstede's Cultural Dimensions. Menurut penelitian Hofstede tahun 2005, negara yang menunjukkan skor power distance yang tinggi seperti Malaysia, di mana jarak status dan kekuasaan atasan dan bawahan tinggi. Kekuasaan tersentralisasi dan dipegang oleh sedikit orang dengan struktur piramida hierarki yang tinggi. Bawahan harus selalu patuh pada perintah atasan dan atasan sangat dihormati. Atasan memperoleh berbagai fasilitas dan keistimewaan serta terdapat perbedaan gaji yang tinggi antara atasan dan bawahan. Sebaliknya, negara yang menunjukkan skor power distance yang rendah seperti Jerman, di mana hubungan atasan-bawahan cenderung sederajat, sistem hierarki hanya untuk perbedaan peran atau tugas. Organisasi cenderung desentralisasi dengan struktur piramida hierarki yang pendek. Atasan yang dihormati adalah atasan yang demokratis. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.